Apa kabar anak negeri? Pastinya sehat-sehat saja kan? Sore-sore gini paling enak emang jalan-jalan. Kali ini saya sama Caca lagi keliling kampung menggunakan gerobak dorong. Kalau main gerobak dorong gini, sudah kayak masa kecil kurang bahagia ya. Kita mau keliling kampung buat mencari kebun buah melon yang siap panen. Kebetulan di daerah Padang Serai, Kota Bengkulu, banyak ditemukan perkebunan melon. Pak, gimana abang itu? Dari tadi ditungguin. Caca kok Pak, dari tadi ngajak main Pak. Pakai gerobaknya Pak. Melon merupakan tanaman buah semusim yang berasal dari Persia, Mediterania. Tanaman ini juga banyak tumbuh di daerah Indonesia, salah satunya di Provinsi Bengkulu. Di Indonesia ini banyak tumbuh subur berbagai jenis melon. Jenis melon yang ditanam di Indonesia biasanya berasal dari jenis melon hibrida, contohnya seperti melon madu. Di kebun Pak Ari ini contohnya, kebanyakan petani buah di Bengkulu sering menanam jenis melon madu karena rasanya yang manis dan banyak disukai masyarakat Indonesia. Waktu panen melon sangat mempengaruhi kualitasnya. Oleh karena itu, penting ini untuk mengetahui ciri melon yang siap panen agar mendapat hasil yang berkualitas. Salah satu ciri melon yang siap panen itu dilihat dari warnanya. Melon yang sudah matang biasanya akan berubah warna dari hijau tua menjadi kekuningan. Pada pangkal tangkai buah melon pun akan membentuk pola seperti cincin dan tangkainya juga menjadi kekuningan. Selain itu, buah melon yang matang akan mengeluarkan aroma yang khas. Semakin kuat aromanya, tandanya melonnya sudah sangat matang dan mempunyai rasa yang manis. Nah, jadi anak negeri, ini perbedaan dua melon. Ini melon putih dan juga ini melon yang isi dagingnya itu berwarna oranye. Dan juga Ca, selain itu tekstur kulitnya, kalau yang oranye tuh biasanya dia lebih kasar gitu. Kalau yang putih dia lebih halus. Dan kalau yang oranye itu biasanya bentuknya lebih bulat sempurna. Kalau yang putih itu dia bentuknya nggak beraturan. Nah, ini anak negeri. Oh iya, untuk memanen melon ini tidak boleh main asal petik aja ya. Harus menggunakan alat bantu seperti gunting ataupun pisau. Kalau dipetik dengan asal, nanti tanaman melonnya tidak akan berbuah dan menjadi busuk nantinya. Gak kerasa ya, metik sana, metik sini. Sudah penuh aja nih gerobaknya dengan melon. Kayaknya sudah cukup nih panennya. Sesuai janji nih, saya mau bikin olahan melon yang beda dari yang lain. Biar gak penasaran, langsung saja kita masak. Wih, Ca, Bu, tengok ini melonnya Bu. Ini ukurannya luar biasa besarnya. Ibu tahu ini dari mana? Tadi jatuh dari atas Bu. Tidak, ini tadi Putra sama Caca sudah cari Bu. Kita tadi ke kebun Caca yo. Dan anak negeri hasil salah satu panen melon kita ini nih. Ini kurang lebih ukurannya sampai 4 kilo beratnya nih Ca. Yang pertama, kita olah tentunya si melonnya dulu ya. Kita kupas dulu melonnya dari kulitnya. Kalau sudah bersih, baru kita potong-potong dan ambil daging buahnya. Bu, ini kita kan biasa makan buahnya yo. Ini kan jarang Bu. Biasanya kita buang ini Bu yo. Tapi ini kalau kita sayur. Tapi sebelum kita sayur, biar abang cicip dulu Bu rasanya kayak mana yo. Nih Ca. Apa rasanya? Hambar Bu. Hambar Bu. Tapi tidak apa-apa. Kayaknya cocok ini anak negeri. Kita padukan dengan asin gurihnya rasa kuah capcay. Digabungkan dengan garingnya dari kulit ari melon ini. Nanti kita rasakan gimana rasa sebenarnya. Yuk kita lanjut masak lagi ya. Eits, tenang. Yang mau kita pakai bukan daging melonnya ya, tapi daging kulit bagian dalam. Nih yang warna hijau ini loh. Biasanya kalau makan melon, bagian ini dibuang dan tidak dimakan. Untuk membuat capcay, daging melon ini memang tidak menggunakan daging buahnya. Soalnya daging buah melon teksturnya lembek dan kalau dimasak akan cepat hancur. Berbeda dengan daging kulit melon yang teksturnya keras dan mudah untuk dimasak. Sama seperti membuat capcay pada umumnya, bumbunya tidak ada yang diulek atau dihaluskan. Bahan-bahan seperti bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit merah semua diiris tipis-tipis. Sama seperti bumbu dasarnya.
Bahan pelengkapnya seperti wortel, jagung muda, brokoli, kubis, dan buncis semua dipotong kecil-kecil. Nah, Ini Bu. udah Bu yo. Masak ya Bu ya. Semua bahan sudah siap semua kan? Langsung saja kita mulai tumis menumisnya. Pertama yang disiapkan minyak goreng dahulu ya. Setelah panas, baru dimasukkan potongan bawang merah, bawang putih, dan cabai merah. Untuk sayurnya, jangan dimasukkan semua ya. Pertama, masukkan dulu potongan wortelnya. Untuk yang pertama dimasukkan memang sayuran yang teksturnya agak keras seperti wortel. Selanjutnya, baru deh menyusul sayuran yang tidak terlalu keras, seperti brokoli dan jagung muda atau lebih dikenal dengan jagung putrem. Kalau wortelnya sudah mulai empuk, baru deh dimasukkan potongan kubis dan buncisnya. Untuk potongan melon, sengaja ya ditambahkan terakhir. Bumbu rahasia pamungkasnya ini. Itu kulit melonnya. Ini kita masukkan terakhir karena pada dasarnya ini sudah bisa dimakan langsung. Tapi kita matangkan dan juga kita campurkan supaya bumbunya lebih meresap lagi bisa. Kalau sudah dimasukkan daging kulit melon, tinggal kita tumis sampai matang. Tumisnya jangan terlalu lama ya, nanti capcaynya tidak segar dan sayurnya jadi cepat hancur. Pertama kali nyobain kulit melonnya, lama nian. Nggak ada sama sekali rasa manisnya. Rasanya sudah menyatu dengan campuran sayur lainnya. Kalau soal rasa sih mirip seperti capcay kering pada umumnya. Yang membedakan hanya ada tambahan kulit melon. Walaupun baru, ternyata kulit melon juga bisa dimasak dengan beraneka macam sayuran. Nah, anak negeri, jadi melon yang udah kita jadikan olahan sayur capcay ini, dia rasanya tuh mirip kayak apa lah Cayo? Kayak labu siam. Nah, betul, mirip labu siam. Tapi bedanya, ini dia memiliki kandungan air yang lebih banyak. Jadi ketika digigit, lumer di mulut. Airnya keluar semua. Tuh, enak banget. Dan gak kalah penting juga, karena kita membuat olahan capcay dengan berbagai sayuran, tentu ini adalah makanan tinggi serat yang baik untuk tubuh. Jadi Caca kalau pencernaannya lagi susah, nih makanan solusinya. Abang jamin pulang dari sini, makan dari sini, pencernaan Caca lancar. Tidak hanya tinggi serat, tapi capcay juga menyimpan banyak sejarah. Capcay sendiri merupakan makanan yang merupakan gabungan dari budaya Tionghoa dan Indonesia. Nama capcay berasal dari bahasa Hokkien yang berarti aneka macam sayur. Jadi kalau mau bikin capcay, sayurannya harus banyak dan berbeda-beda ya. Indonesia merupakan negara tropis. Banyak tumbuhan tropis yang tumbuh subur dan banyak ditemukan di setiap daerah di Indonesia. Salah satunya pohon pisang. Kebetulan kita lagi di daerah Batu Raja Rejang, Kabupaten Bengkulu Utara. Di sini banyak tumbuh subur pohon pisang. Dari jenis pisang batu, pisang jantan, pisang kepok juga ada. Tuh lihat, banyak kan buah pisangnya? Aduh. Nah, ini dia Tessa. Sudah apa panen? Tapi sakit pinggang Abang Tessa. Nah, enggak apa-apa. Nah, tapi ini pisangnya. Ini aman nih. Nah, jadi pisangnya tidak ada yang rusak kan yo. Walaupun apa yang rusak pinggangnya. Ayo, kita bawa ke ibu yo. Nah, yuk, Bu. Dapat banyaknya, Bu. Buah pisang jantan yang kita dapat besar-besar nih. Kayaknya enak nih kalau kita olah jadi masakan khas Bengkulu. Caknya, inilah cukup gitu Bu. Ya. Kita langsung tempat pengolahnya Bu. Ya. Kita buat masak yuk. Ya. Nah, ya Bu. Maju Bu. Ya. Ya, biar sama satu Bu. Ah, kasih Tessa satu Bu. Iya. Yuk Tessa, Tessa yuk. Hati-hati ya. Ya Bu.
Bahan-bahannya sudah siap nih. Tuh lihat, ado pisang yang habis kita panen, ado teri dan ado kelapa. Yang mau kita buat bukan kolak pisang ya, tapi kita mau bikin gulai. Sama seperti gulai pada umumnya. Untuk membuat kuah gulai, kita menggunakan kelapa yang sudah tua. Kelapa tua ini kita parut. Kalau sudah, tambahkan air secukupnya. Lalu kita peras untuk diambil santannya. Nah, santan inilah kunci membuat kuah gulai menjadi lebih gurih. Selain santan kelapa, ada juga bahan-bahan pelengkap lainnya. Seperti kacang panjang, buah ranti, atau di Jawa Barat lebih dikenal dengan nama lenca. Dan yang tidak boleh ketinggalan daun kacang. Pemeran utamanya jangan sampai lupa, yaitu pisang jantan muda. Kalau nggak ada pisang jantan, bisa juga dengan menggunakan jenis pisang kepok atau pisang batu. Yang penting pisangnya harus berumur muda ya. Nah, jadi anak negeri dalam pembuatan pisang gulai ini, jadi semua jenis pisang itu bisa dipakai untuk proses gulai ini. Tapi itu diwajibkan pisang yang dalam kondisi belum matang, alias masih mentah. Nah, jadi ini masih bisa kita olah. Walaupun dia masih banyak getahnya, nanti getahnya bisa kita hilangkan dengan tipsnya kita kasih dengan minyak goreng. Sebelum pisangnya dimasak, kita buat bumbu gulainya dulu ya. Bahan-bahan seperti bawang merah, bawang putih, cabai rawit merah, cabai keriting merah, dan yang gak boleh ketinggalan yaitu kunyit. Semua bahan-bahan tadi kita ulek sampai benar-benar halus. Nah, kalau sudah, lanjut kita mulai tumis-menumis. Sebelum menumis bumbunya, kita goreng dulu ya ikan terinya. Setelah matang, lanjut kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan Tessa tadi. Tumis sampai aromanya keluar. Selanjutnya, masukkan santan kelapanya. Aduk hingga kuahnya berubah warna. Setelah itu, baru bisa dimasukkan bahan pelengkapnya. Seperti potongan kacang panjang, buah ranti, dan yang gak boleh ketinggalan yaitu daun kacangnya. Masak dulu semua bahan tadi, sampai daun kacangnya semakin layu. Nah, kalau sudah, terakhir bisa dimasukkan potongan pisang jantan mudonya. Apa bang? Nah, pisang yang buat abang bahagia, kalau Tessa jadi pisangan abang. Aduh, pedih otak abang. Masak dulu cepet. Aduk sebentar, lalu diamkan sampai gulai pisangnya matang. Kalau kuah santannya sudah mendidih dan mulai berkurang, tandanya gulai pisangnya siap untuk diangkat. Ternyata gulai pisang ini lemak nian alias enak banget anak negeri. Rasanya gurih dan pisang muda yang saya makan tidak ada rasa kesat maupun pahit. Apalagi pas dimakan dengan kuah dan daun kacangnya. Makin menambah kelezatannya. Kalau anak negeri mau mencoba sensasi makan pisang yang berbeda, bisa cobain saja gulai pisang khas Bengkulu. Dijamin ketagihan. Gulai pisang ini biasanya disajikan pada saat perayaan hasil panen. Jadi kalau biasanya Tessa kita panen padi, panen pisang, panen hasil kebun, itu kita rayakan dengan makan gulai pisang sama-sama. Kayak gitu sekarang Bu, yuk makan gulai pisang sama-sama, menikmatin hasil panen yang sudah kita panen. Yuk kita makan lagi yuk. Buah pisang yang sudah matang memang banyak mengandung vitamin. Tapi ternyata pisang yang masih mentah memiliki manfaat bagi tubuh loh. Salah satunya bisa mengurangi rasa nyeri ketika mah. Karena dalam pisang yang masih mentah dan muda memiliki kandungan antasida dan serat yang baik untuk menetralkan produksi asam lambung.